Kemudian yang kedua besok akan dibahas tentang AKM numerasi. Jadi asesmen kompetensi minimum bidang numerasi itu apa saja yang akan dibahas. Kemudian ketiga adalah AKM literasi ya. Selamat mengikuti untuk materi-materi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita siapkan link-link yang digunakan untuk materi para fasilitator ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload materi-materi dari fasilitator itu melalui laman yang kita siapkan di PowerPoint ini ya. Bapak Ibu, ini materi detailnya yang untuk kelas tinggi, kemudian ini untuk asesmen kompetensi minimal ya. Ada asesmen berbasis literasi, asesmen berbasis numerasi, survei karakter, bimbingan belajar, kemudian degradasi soal untuk menentukan kualitas satuan pendidikan ya. Ini semua menjadi materi Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita sampaikan atas nama dinas. Selamat mengikuti Bintek ini, semoga lancar, dimudahkan, dan memberi pencerahan Bapak Ibu semuanya ya. Dan kepada Bu Nurul, selamat bertugas, berikan pencerahan yang sangat bermanfaat untuk para guru-guru kita. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu akan diberi link untuk presensi hari ini, itu sekitar jam 11 bersama nanti link untuk mengupload tugas yang akan diberikan oleh fasilitator. Silakan menyiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti Bintek ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bintek, AKM, dan soal kami nyatakan dibuka. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nurul dipersilakan diberi jeda untuk menyiapkan PowerPoint dan lain sebagainya. Mohon bersabar Bapak Ibu peserta untuk menunggu Bu Nurul siap menyampaikan materinya. Selamat mengikuti Bintek dan sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada suara ngakik-ngakik itu mana ya? Masih ada suara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pula serta Bintek pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Kita pada pagi hari ini bisa memulai kegiatan Bintek. Mudah-mudahan sampai akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Masa pandemi COVID-19 ini tidak akan mengurangi semangat kita di dalam bekerja dan terus untuk berkarya, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya didaulat oleh Pak Cito dari Bangku Asesmen Nasional. Mohon izin saya share, ya. Suara saya bisa didengar, ya, Bapak Ibu? Jelas, mantap Bu. Iya, oke. Ya, nah ini Bapak Ibu
Ini saya nah, sudah ya? Sudah kelihatan, nggih. Sama-sama untuk belajar nggih. Apa sih asesmen nasional itu? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti BIMTEK tentang asesmen nasional. Nah, apa ya Bapak Ibu? Nah, nanti setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran daring ini, Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan pengertian apa asesmen nasional itu, apa tujuannya, kemudian apa komponen-komponen AKM itu. Kemudian diharapkan Bapak Ibu bisa merancang pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Kemudian diharapkan pula Bapak Ibu juga bisa menyusun tindak lanjut implementasi penguatan karakter pelajar Pancasila di dalam pembelajaran dan juga implementasi penumbuhan lingkungan belajar yang kondusif di dalam pembelajaran. Ya, jadi nanti diharapkan BIMTEK ini nanti akan menghasilkan suatu produk ya yang nantinya akan ditindaklanjuti di satuan pendidikan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ada 3 komponen penting di dalam pendidikan ya, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Apa ya ini hubungannya? Yaitu bahwa asesmen itu digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum ya. Jadi pembelajarannya bagaimana prosesnya, hasilnya ya, itu diukur dengan asesmen dan apakah kurikulum itu sudah tercapai, yaitu diukur dengan asesmen. Nah, apa sih asesmen nasional itu? Dalam penilaian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan, ya, yaitu program penilaian yang dilaksanakan siapa? Oleh Kemendikbud, ya. Biasanya penilaian itu kan oleh guru ya, guru penilaian harian, ya, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Lah ini asesmen nasional ini merupakan penilaian yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan. Nah, mutu satuan pendidikan akan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar. Yang dimaksud mendasar apa? Yaitu yang meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses pembelajaran dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ya, jadi nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas tuntas apa itu literasi, apa itu numerasi, bagaimana karakter yang dimaksud di sini. Kok ini ada karakter pelajar Pancasila ya, dan bagaimana kualitas proses pembelajaran yang dikehendaki dan iklim satuan pendidikan yang bagaimana yang mendukung pembelajaran. Nah, ada perubahan yang mendasar pada asesmen nasional ini. Yaitu kalau dulu kita kenal dengan ujian ya Bapak Ibu, ujian sekolah. Nah, sekarang namanya sudah asesmen nasional. Di sini tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu. Jadi bukan nilai anak, ya. Tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Jadi tidak usah bersusah payah anak harus les ke sana kemari ya, supaya nilai AKM-nya bagus. Tapi ini tujuannya untuk mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan. Ya, bagaimana inputnya, prosesnya, dan hasilnya. Kemudian, informasi yang diperoleh dari asesmen nasional ini akan digunakan untuk perbaikan
kualitas pembelajaran. Jadi nanti hasilnya ya akan diberikan ke sekolah sehingga sekolah itu berusaha untuk memperbaiki kualitas pembelajarannya yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, seperti ini. Jadi pada dasarnya asesmen nasional itu tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya. Jadi asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Bagaimana sih kinerja satuan pendidikan itu ya akan diukur. Kemudian akan menghasilkan informasi. Informasi bagaimana hasilnya ini, pada level mana kualitas pendidikannya di satuan pendidikan itu, ya. Nah, informasi itu digunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Ya. Yang kemudian diharapkan akan berdampak pada hasil belajar siswa yang meliputi kompetensi siswa maupun karakter siswa. Nah, Bapak Ibu, komponen asesmen nasional. Ada 3 Bapak Ibu komponennya, yaitu AKM, ya, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM, ya, asesmen kompetensi minimal ini ada 2, yaitu literasi dan numerasi. Ya, literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter, yaitu yang akan disurvei profil pelajar Pancasila yang ada 6. Ya. Jadi AKM ini, saya ulangi, kalau AKM ini literasi dan numerasi, sasarannya siapa? Yaitu siswa. Kemudian survei karakter. Kalau dulu namanya apa Bapak Ibu? PPK, nggih? Napa PPK? Penguatan pendidikan karakter. Di mana penguatan pendidikan karakter itu ada 5 nilai utama. Yang dulu ya, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, kemudian integritas. Nah, sekarang sudah diganti Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila. Nanti akan kita bahas. Siapa yang disurvei Bapak Ibu untuk karakternya? Yaitu siswa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar yaitu akan yang sasarannya yaitu siswa, guru, dan kepala sekolah. Ya, jadi lingkungan belajar yang seperti apa, model sekolah yang bagus itu yang seperti apa, ya? Seperti apa kondisi sekolah Bapak Ibu, lingkungan belajarnya mendukung atau tidak? Nah, ini akan disurvei. Nah, kemudian apa sih perbedaan kalau dulu ini sama-sama dilaksanakan oleh pemerintah, nggih. Nah, perbedaannya apa dengan AKM ya? Aspek hal yang diukur. Kalau US yang diukur adalah capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Semua mata pelajaran akan diukur ya kompetensinya. Tapi di dalam AKM, survei karakter dan lingkungan belajar tidak. Di dalam AKM, capaian kompetensi yang meliputi literasi dan numerasi saja. Nah, ini untuk AKM-nya. Kemudian, karakter siswa akan disurvei dan gambaran lingkungan belajar di satuan pendidikan. Jadi bedanya, yang US itu lebih kompleks ya semuanya. Yang AKM hanya literasi dan numerasi saja. Kemudian target pengukurannya.
Kalau dulu yang jadi sasaran ya US adalah semua peserta didik kelas 6. Wah, yang kelas 6 sejak awal masuk itu sudah apa Bapak Ibu? Sudah di-drill, sudah dikasih tambahan pelajaran ya. Wah, anak stres, gurunya stres ya. Nah, sekarang sasarannya adalah semua satuan pendidikan ya dengan sampel peserta didik kelas 5 yang berjumlah 30 anak. Jadi semua sekolah akan menjadi sasaran gitu. Nah, siapa kelas 5? Kelas 5 berjumlah 30 anak. Lantas kalau di sekolah saya ada misalnya 35 anak, terus bagaimana Bu? Nah, bagaimana? Ya, kalau ada 30 anak tentu hanya diambil 30 saja. Yang 5 anak tidak mengikuti. Yuk, terus sing menentukan sinten? Yang menentukan siapa Bapak Ibu? Yang menentukan adalah dari Kemendikbud ya, bukan kita milihi anak-anak yang dipilihi yang pinter-pinter itu nggak bisa ya. Ini sudah ditentukan. Nah, kalau di sekolah saya siswa kelas 5-nya hanya 25 atau 20. Bagaimana, Bu? Nah, kalau hanya kurang dari 30 ya berarti semua mengikuti asesmen. Ya. Nah, kemudian mode asesmennya apa? Kalau US yaitu komputer ya, yang kelas yang SMP ya, SMA. Kalau SD dengan kertas dan pensil ya. Nah, AKM ini semua menggunakan komputer. Semuanya menggunakan komputer. Tentu di situ akan timbul pertanyaan bermacam-macam dari Bapak Ibu. Tempat saya nggak punya, ya. Tempat saya nggak punya komputer, tempat saya nggak punya laptop sekolahnya. Hanya punya 1 atau 2, ya nanti kita bahas. Dan bersifat adaptif. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Pertanyaan yang disajikan bergantung dari kemampuan peserta didik. Jika dapat menjawab benar, maka akan dilanjutkan dengan soal yang lebih kompleks. Jadi meningkat ya, meningkat. Jika menjawab salah, maka selanjutnya adalah soal yang lebih sederhana. Ya, jadi ketika tidak bisa menjawab atau salah, akan diberi soal yang lebih sederhana. Ketika bisa menjawab soal, maka akan dilanjutkan dengan soal yang lebih kompleks. Nah, ini. Iso turun-turunan boten saged, karena sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing, ya. Nggak bisa dikondisikan apapun ini. Nah, detail juga nggak bisa. Jangan arep ngedrill nopo, nggak bisa, ya. Nggak bisa dipersiapkan seperti dulu ketika kita US. Persiapannya bagaimana? Ya persiapannya ketika pembelajaran di semua guru mulai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah mengarah pada literasi dan numerasi. Ya. Nah, itu persiapannya Bapak Ibu di kegiatan pembelajarannya, bukan persiapan mau melaksanakan AKM-nya. Bukan sudah mendekati waktunya, baru kita masuk kelas 4 mungkin, wah kita persiapan ya, les. Kita persiapan anak beri tambahan pelajaran, di-drill, tidak seperti itu. Nah di sini persiapannya ya mulai dari kelas 1, semua guru ya
harus sudah melaksanakan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Nah, pelaporannya yaitu individu, kalau US ya ada laporan individu. Ya, kadang orang tua bingung, anak ini yang bijine piro gitu. Bisa enggak masuk SMP? Nah, stres ya. Enggak hanya muridnya yang stres, gurunya juga stres, orang tuanya juga stres. Ya, dan keseluruhan nih, pelaporan individu dan keseluruhan. Ya. Satuan pendidikan serta wilayah. Sedangkan untuk AKM ini yaitu pelaporannya hanya satuan pendidikan dan wilayahnya, ya, dan wilayahnya. Nah, fokus pelaporannya kalau US untuk pemetaan dan perbaikan pembelajaran, untuk AKM perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini Bapak Ibu, dulu menjadi momok bagi kita semuanya ya, ujian nasional. Momok bagi murid, bahkan ada yang bunuh diri karena nilai UN-nya jelek. Ya. Momok bagi orang tua, momok bagi gurunya, sekolahnya. Ya. Nah, materinya terlalu padat, sehingga peserta didik dan guru cenderung menguji penguasaan konten, isi, ya, bukan kompetensi penalaran. Jadi semuanya, ya. Nah, yang kedua UN menjadi beban. Nah, beban peserta didik, guru, dan orang tua karena indikator keberhasilan peserta didik sebagai individu itu akan dilihat, akan diukur keberhasilan peserta didik sebagai individu. Kalau yang AKM ini tidak, bukan individu. Kemudian UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Tetapi bagaimana ini kenyataannya? Wah, UN-nya peringkat 1, UN-nya peringkat 20 dan sebagainya. Ini yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian UN hanya menilai aspek kognitif hasil belajar saja. Belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh, ya. Sangat-sangat bersifat kognitif. Hanya nah, Bapak Ibu, baiklah. Asesmen kompetensi minimum ini meliputi literasi dan numerasi. Apa sih literasi itu? Yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi paham, bisa menggunakan, bisa mengevaluasi, bisa merefleksi berbagai jenis teks. Nah, Bapak Ibu, yang kita hadapi ini anak-anak kita malas untuk membaca ya. Mereka tidak telaten untuk membaca. Bacanya sepintas saja, bagaimana bisa memahami isinya? Bagaimana bisa menggunakan teks itu dalam konteks yang lain, ya. Nah, sehingga di sini kita guru betul-betul dituntut agar anak ini melek literasi, agar anak ini ketika dihadapkan pada teks, ya, dia mampu memahami, dia mampu menggunakan, mampu mengevaluasi, ya, mengerti betul teks itu, dan bisa menyelesaikan masalah, ya. Nah, tidak hanya sekedar membaca. Mohon maaf, itu Bu Lois Eni
Itu, mic-nya dimatikan dulu, J. Bu Eni Purwatiningsih. Mic-nya di mute dulu, Bu Eni. Ya. Bu Eni, mohon maaf. Mohon maaf, Bu Nurul. Bu Nurul, suaranya nggak keluar, Bu Nurul. Oke. Sudah, ya? Sampun, Bu, sampun, Bu. Iya. Ya, tadi dimatikan semua. Ulangi deh Bapak Ibu. Jadi kita Bapak Ibu guru dituntut ya untuk bagaimana anak itu melek literasi, ya. Ini yang sudah melek literasi. Jadi anak itu bisa ketika dihadapkan pada teks mampu memahami, mampu menggunakan, mampu mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks, ya, mampu menyelesaikan masalah. Nah ini, ya, ini keprihatinan kita, karena sekarang anak-anak kita tidak suka membaca gitu. Jangankan anak-anak kita sendiri juga seperti itu, ya, Bapak Ibu. Ketika kita membaca WA, nek rodo atap, rodo dawa sithik padahal isinya apik banget gitu. Kita udah nggak sabar. Ojo dawa-dawa seperti itu, ya. Jadi mari sudah saatnya sekarang kita semua harus melek literasi. Kemudian numerasi, Bapak Ibu, yaitu kemampuan berpikir, ya, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Oke? Jadi numerasi, tapi konteks kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga dengan matematika nanti anak bisa ya menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, ini tugas kita. Nanti monggo, nanti seperti apa, nanti kita akan bahas, ya. Nah, literasi dan numerasi merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar yang dibutuhkan oleh semua peserta didik. Coba Bapak Ibu, kalau kita mau mengajarkan apa saja, pengetahuan apa saja, itu kita harus mampu membaca, ya. Setelah membaca mampu memahami. Jadi literasi itu merupakan kompetensi dasar, ya. Numerasi juga iya. Di dalam kehidupan sehari-hari syarat semua permasalahan itu ada numerasi dan numerasinya di sana. Dibutuhkan oleh peserta didik terlepas dari apa profesi dan cita-citanya di masa depan. Ya, semua membutuhkan, apapun profesinya, apapun cita-citanya nanti, semua membutuhkan literasi dan numerasi. Kemudian kedua kompetensi ini perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Jadi tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Ya, wah, nek ngono karena literasi hanya bahasa Indonesia, bukan. Ya, numerasi hanya matematika saja, tidak, ya. Tapi akan meliputi semua mata pelajaran, lintas mata pelajaran. Nah, ini jadi fokus pada pengembangan kompetensi membaca dan logis sistematis. Nah, Bapak Ibu, ini komponen AKM untuk numerasi,
kontennya adalah konten bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, kemudian aljabar. Kemudian proses kognitifnya, pemahaman, aplikasi dan penalaran, kemudian konteksnya personal, sosial, kultural, dan saintifik. Jadi meliputi konten, proses kognitif, dan konteks ya. Nah, konten atau isinya itu ini. Nah, kemudian proses kognitifnya jenengan masih hafal taksonomi Bloom. Nah, ya. Kalau yang pertama kan ingatan dulu ya. Ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, penalaran ya, evaluasi, kemudian mencipta. Nah, ini diambil yang pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian konteksnya personal, sosial, kultural, ya, budaya, sosiobudaya, sosial budaya, dan saintifik. Itu konteksnya. Kemudian untuk literasi membaca, kontennya teks informasi dan teks sastra. Ya. Kemudian proses kognitifnya Anda menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, itu untuk membacanya, literasi membacanya. Literasinya ya. Kemudian konteks. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Sama ya Bapak Ibu. Nah, sekarang akan kita bahas tentang asesmen literasi. Nah, saya ulangi ini Bapak Ibu. Komponennya tadi konten, konteks, dan level kognitif. Nah, ini Bapak Ibu, distribusi soal AKM berdasarkan konten teksnya. Jadi, untuk literasi, teks informasinya, ini kelas 5, ini kita tidak akan membahas yang kelas 8 dan kelas 11, Teks informasinya jumlahnya 50, teks sastra cerita rakyat, fiksi ilmiah, mengajak peserta didik untuk menambah wawasan berdasarkan data faktual dan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan. Jadi peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya di sini contohnya apa? Siklus air, ya, yang sastra Malin Kundang, ya. Nah ini. Nah, stimulusnya bisa berupa bacaan, yaitu iklan, pengumuman, berita, artikel, ya, pidato, brosur, infografi, resep, ulasan, buku atau film, buku panduan, dan lain-lain. Ya, ini teks informasi. Jadi literasi ada dua ya, teks sastra dan teks informasi. Nah, konteksnya yang personal, sekarang distribusi literasi membaca AKM berdasarkan konteksnya. Konteks personal, sosial budaya, saintifik, penyebarannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang personal 60, sosial budaya 30, dan saintifiknya 10. Nah, ini gambarannya, konteksnya, yang personal, bacaan berisi latar belakang, aksi, karakter, suasana perasaan, atau ide yang bersifat personal. Ini konteks personal maksudnya bacaannya
bacaan yang latar belakangnya ini Bapak Ibu, aksi, karakter, suasana, perasaan, ide yang bersifat personal. Kemudian membentuk karakter, menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Itu yang personal. Sekarang konteks sosial budaya. Bacaan berisi informasi yang mencerminkan kondisi dan nilai sosial budaya. Isi bacaan dapat berupa transportasi publik, permainan tradisional, perekonomian, makanan khas, atau kebiasaan masyarakat, dan lain-lain. Ya. Nah, ini sosial budaya ini contoh ini. Permainan gobak sodor. Nah, ya. Ini mencerminkan nilai-nilai sosial budaya. Nah, kemudian konteks yang selanjutnya ada scientific. Bacaan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kecakapan ilmiah. Nah, di sini isi bacaan dapat berupa ilmu antariksa, medis, gizi, fisika, cuaca, gejala alam, biologi, teknologi, dan lain-lain. Ini yang sifatnya scientific. Nah, ini berarti ada 3 nih Bapak Ibu. Konteksnya apa saja? Personal, sosial budaya, dan scientific. Nah, kalau suasana karakter berarti apa? Oh, personal. Kalau sedang bahas tentang siklus air, berarti apa? Scientific. Nah, kalau teksnya itu tentang misalnya makanan khas, berarti sosial budaya. Nah, Bapak Ibu harus bisa membedakan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, level kognitifnya, menemukan informasi itu 50, ya. Interpretasi dan integrasi 40, evaluasi dan refleksi ini 10. Ini penyebarannya untuk level kognitifnya. Untuk literasi, ya. Nah, sekarang kita beralih pada asesmen numerasi. Asesmen numerasi berdasarkan konten, konteks, dan level kognitifnya. Nah, distribusi subdomen numerasi ya, sesuai dengan konteks kontennya. Konten bilangan ya, itu jumlahnya 40. Aljabar 10, geometri dan pengukuran 25, data dan ketidakpastian 25. Kemudian konteksnya, personalnya 60, sosial budayanya 30, scientificnya 10. Ya. Kemudian proses kognitifnya, understanding, ya, pemahaman 30, applying, ya, penerapan 50, reasoning, yang pemikiran, ya, ini 20. Ya, jadi ya yang tingkatnya tinggi sedikit ya Bapak Ibu. Yang ini penerapannya banyak ini Bapak Ibu, 50. Jadi di dalam pembelajaran nanti Bapak Ibu tidak hanya menyampaikan informasi, hafalan saja, ya, tetapi Bapak Ibu harus bisa mengimplementasikan pembelajaran agar anak itu paham, dapat menerapkan, dan dapat Nah, ini Bapak Ibu, bentuk soalnya, asesmen numerasi bentuk soalnya, pilihan ganda hanya 1 jawaban benar. Jadi ini kontennya bilangan. Levelnya understanding, memahami, mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menghitung, memperoleh, mengukur. Kemudian ada juga pilihan ganda kompleks.
Pilihan ganda komplit itu yang bagaimana? Pilihan ganda yang jawabannya lebih dari satu. Nah, ini kontennya konten aljabar. Memilih, menyatakan, menerapkan, atau melaksanakan. Ini konten level kognitifnya. Kemudian isian singkat. Konten isian singkat ini adalah geometri dan pengukuran. Nah, level kognitif yang diukur yaitu bagaimana anak itu menganalisis, mengembangkan, mengevaluasi, membuat justifikasi. Ini yang isian singkat. Kemudian ada soal non-objektif atau IC atau uraian, yaitu data tentang data dan ketidakpastian. Okay. Nah, ini juga tentunya tingkatnya tinggi ya, menganalisis, mengembangkan, mengevaluasi, menyimpulkan, membuat justifikasi. Nah, ini bentuk soal konten dan level kognitif dalam numerasi. Nah, Bapak Ibu, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Berarti setelah kita tadi ngomong-ngomong tadi, maka kita bisa simpulannya di sini Bapak Ibu untuk AKM-nya ini untuk asesmen nasionalnya, yaitu respondennya itu ada murid, ada guru, ada kepala sekolah. Responden murid atau peserta didik, instrumennya adalah AKM literasi dan numerasi serta survei karakter. Ya, itu untuk siswa. Nah, kemudian ada survei lingkungan belajar. Nah, ini murid juga ikut survei lingkungan belajar, Bapak Ibu. Nah, juga ikut ya, survei lingkungan belajar. Jadi, yang survei lingkungan belajar itu respondennya adalah murid atau peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Ini nanti semuanya akan mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, AKM literasi dan numerasi ya, dengan instrumen ini informasi yang dihasilkan adalah hasil belajar kognitif. Dari tadi yang kita bahas tentang literasi dan numerasi tadi. Jadi hanya aspek kognitif saja. Lalu karakternya akan menghasilkan hasil belajar sosial emosional. Nah, nanti kita kupas tuntas untuk karakternya ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk survei lingkungan belajar ini, instrumen ini akan menghasilkan informasi tentang karakteristik input dan proses pembelajaran. Ya, inputnya, prosesnya. Ya. Jadi akan menghasilkan informasi untuk merumuskan hipotesis, ya, penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran di sekolah. Nanti akan dikupas ya di dalam survei lingkungan belajar ini apa sih yang menyebabkan hasil belajar di sekolah ini rendah, ya. Proses belajarnya kok tidak baik, ya. Nah, ini akan dilihat pada survei lingkungan belajar ini. Nah, Bapak Ibu, ini 3 komponen AKM ini saling mendukung dan memperkuat, ya. Jadi saya yakin sekali kalau karakternya baik ya, lingkungan belajarnya baik, pasti aspek kognitifnya ini juga akan baik ya. Kompetensi minimumnya ini akan juga baik. Mengapa demikian Bapak Ibu? Jadi karakter yang diharapkan di sini itu ada 6 ya. 6 karakter namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia.
Nah, kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kalau anaknya kritis, anaknya kreatif, mandiri, pasti ya dia di dalam pembelajaran ya, pembelajaran yang bersifat kognitif ini dia akan lebih baik gitu. Jadi karakter juga akan mendukung kompetensi kognitifnya. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi karakternya seperti apa. Nah, kemudian survei lingkungan belajar. Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Iklim belajar sekolah. Ya, itu ada nggak sih perundungan di sekolah itu? Jangan-jangan Bapak Ibu guru tidak tahu. Ya, ada anak yang diancam terus oleh temannya. Ada anak yang diperas oleh temannya. Sangunya diminta. Ada anak yang kalau nggak dikasih tahu PR ngancam dan sebagainya. Nah, ini kita akan survei ke anak juga, ya. Barangkali ketika di sekolah anak tidak sampai pada Bapak Ibu, nggak berani menyampaikan, tidak orang wani wadul gitu, ya. Tetapi mungkin ketika disurvei itu anak berani mengungkapkan. Ada rasa aman nggak anak di sekolah? Ya, nah ini tentunya aman dari semuanya. Ya, di sekolah itu kondisi fisiknya bagaimana? Ada sekolah yang kondisi fisiknya ya, di situ ada tangga yang tidak ada pegangannya sehingga anak bisa jatuh. Nah, itu juga termasuk kondisi keamanan ya. Jadi keamanan itu meliputi keamanan psikis dan keamanan fisik anak. Nah, ya. Ada nggak hukuman fisik di sekolah itu? Ya, jangan-jangan guru pernah menyuruh anak untuk yang tidak mengerjakan PR ya, untuk push up ya, atau dicubit dan sebagainya. Nah, ini hukuman fisik. Kemudian iklim kebinekaan sekolah. Adakah di situ toleransi? Toleransi beragama, toleransi antar siswa yang dengan kondisi ekonomi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kondisi sosial budaya yang berbeda, ya, adakah toleransi di sana? Kemudian pro kekerasan, ada nggak ini? Ya, kekerasan di sana. Kemudian komitmen kebangsaannya, ya, akan disurvei. Kemudian kualitas pembelajaran, bagaimana iklim keteraturan kelas. Bagaimana pengajaran yang adaptif, pembelajaran yang adaptif. Ya, adaptif itu apa sih? Guru tidak pernah memaksakan anak ya untuk mengikuti apa kemauan guru gitu. Jadi guru harus tahu kondisi anak, tahu karakteristik masing-masing peserta didik. Sehingga di dalam pembelajaran guru harus adaptif, harus menyesuaikan dengan latar belakang karakteristik peserta didik. Nah, umpan balik konstruktif. Ada nggak umpan balik ya yang membangun? Ada nggak bimbingan guru? Nah, ini kualitas pembelajaran. Dari apa yang kita bahas ini, Bapak Ibu guru tentu paham. Oh, nek ngono. Nah, nek ngono kalau demikian yang harus saya persiapkan nantinya ya untuk menghadapi AKM itu ya, survei karakter dan lingkungan survei dengan belajar, yaitu itu tadi, literasi. Nah, literasi membaca, numerasi. Kemudian bagaimana saya mengimplementasikan karakter pelajar Pancasila di dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana saya mengusahakan
yang mengkondisikan iklim belajar dan iklim satuan pendidikan yang kondusif. Ya, nah ini. Jadi AKM ini nggak bisa, asesmen nasional ini nggak bisa dikondisikan secara instan. Oh, nek ngono kelas 4 ngisuk kan besok Agustus ya Bapak Ibu pelaksanaannya. Kelas 5 bulan Agustus. Oh, kelas 4 iki tak nganune dhisik tak drill literasi dan numerasi. Nggak bisa, ya. Jadi harus dikondisikan dari kelas awal, ya. Begitu juga karakternya. Nah, Bapak Ibu, sistem asesmen nasional, ya, AKM sebagai pengganti ujian nasional bahwa kompetensi minimal akan mengukur kompetensi berpikir, bernalar, bernalar siswa, ya, ketika membaca teks, menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika. Loh, ini sudah dicampur ya. Nah, kemudian survei karakter dan lingkungan belajar untuk mengukur apa? Untuk mengukur luaran belajar, ya. Output yang lebih bersifat sosial emosional serta kualitas proses belajar mengajar di setiap sekolah. Ya, jadi outputnya bersifat sosial emosional. Itu kalau survei karakter dan lingkungan belajar. Nah, ini Bapak Ibu, yuk soalin apa mawon nggih bentuk soal AKM-nya objektif, pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari satu, bisa menyertakan isian singkat, ada IC, ya. Nah, ini bentuk soalnya. Nah, ini Bapak Ibu, selanjutnya waktu pengerjaannya. Setiap peserta AKM akan mengerjakan 2 jenis tes, yaitu tes literasi membaca dan tes numerasi. Tesnya ada 2 ya, literasi membaca dan numerasi. Kemudian juga mengerjakan 2 survei, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, berarti tes tersebut ya, dan survei tersebut akan dikerjakan selama 2 hari. Dengan rincian sebagai berikut. Hari pertama, tes literasi 75 menit. 20 menit. Ya, itu hari pertama. Jadi literasi dulu. Kemudian hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, itu tesnya. Kemudian jadi 2 hari ya Bapak Ibu, untuk literasi 75 menit, numerasi juga 75 menit, untuk survei karakter dan lingkungan belajar 20 menit. Nah, ini Bapak Ibu, hari pertama ini deh literasi, tes literasi, survei karakter. Hari kedua, tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Semuanya ada berapa menit? 95 menit. Nah, yuk pelaksanaannya pripun Bapak Ibu? Nah, pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasikan oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kemenak. Nah, asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer secara daring. Nah, ini anak akan mengerjakan AKM ini menggunakan komputer, Bapak Ibu. Nah, murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Jadi ada pengawasnya di sana.
seperti kalau ujian itu ada yang ngawasi ya. Nah, diawasi bukan berarti diawasi dari orang nyontoh gitu, nggak bisa nyontoh ini nggak bisa ya. Nah, jadi guru tidak pengawasnya ya tidak terlalu ketat lah di sini ya. Hanya bagaimana supaya lancar, supaya anak bisa mengerjakan dengan nyaman seperti itu. Nah, kemudian guru dan kepala sekolah satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri ya. Nah, ini mengerjakan survei. Tempatnya silahkan di mana, yang penting ada sinyal, ya. Harus ada sinyal. Nah, Bapak Ibu guru, ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan tentang AKM, banyak sekali pertanyaan di sini. Nah, coba kita lihat seperti apa. Monggo sambil nyambi minum boleh. Itu snacknya juga disambi boleh. Nah, siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Ada pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Diikuti ya pesertanya, diikuti oleh peserta didik kelas 5 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi saya katakan nggak bisa sesuk sing melu gitu. Kita siapkan anak-anak yang pintar-pintar, nggak bisa. Karena yang milih pemerintah secara acak ya. Nah, pertimbangannya apa? Pemilihan akan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, Bapak Ibu. Jadi ada yang dari bawah atas, menengah atas, ada yang menengah ke bawah, itu seperti apa kondisinya ya, mungkin seperti itu. Kemudian satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid. Nah, ini ono sing akal-akalan mboten pareng karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Jadi tidak usah diganti. Ya biar namanya anak itu ya anak itu saja yang mengikuti gitu. Ya. Karena kalau tidak jujur maka akan hasilnya pun juga hasil yang bukan hasil seperti apa adanya. Tindak lanjut perbaikannya juga tidak seperti apa adanya. Ya. Kesulitan nanti menentukan tindak lanjut kalau kita tidak jujur. Nah, diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Ini untuk yang survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen nasional diberikan kepada murid atau peserta didik di akhir ya, bukan di akhir jenjang satuan pendidikan, bukan di kelas 6 ya. Jadi asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Bukan muridnya, bukan peserta didiknya yang dinilai. Okay? Jadi tidak menentukan kelulusan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tak minum dulu. Nah, jadi hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Namun hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Itu. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Karena penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Jelas ya Bapak Ibu?
Jadi tidak menentukan kelulusan. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5? Nah, kok bukan kelas 6? Kok kelas 5 gitu ya? Hal ini dilakukan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Ya, loh kan kelas 5. Berarti kelas 5 saja Agustus. Setelah Agustus itu di kelas 5 ya, dia akan mendapatkan perlakuan pembelajaran yang sudah lebih baik daripada sebelum ada KKM. Ya, juga di kelas 6-nya. Di kelas 5 dan kelas 6 nanti diharapkan siswa atau peserta didik akan memperoleh layanan pembelajaran yang lebih baik dari gurunya. Nah, maksud hati dari pemerintah seperti itu ya. Mengapa di kelas 5? Oh, menrasakake pembelajaran yang berkualitas ya. Nah, kapan AKM akan dilaksanakan? Ya? Jadi AKM akan dilaksanakan kapan Bapak Ibu? Ya, di jenjang SD, MI itu di bulan Agustus 2021 ya. Jadi di bulan Agustus. Jadi tentu saja baru saja masuk ya Bapak Ibu, anak baru saja naik, anak kelas 4 baru saja naik ke kelas 5. Ya, bulan Agustus itu sudah mengikuti AKM ini. Nah, ini guru kelas 4 yang sekarang bersiap, muridnya besok akan mengikuti AKM. Apakah ada kisi-kisi? Wah, saya kepingin tahu seperti apa. Minimal saya gurunya pernah membaca, pernah nanti saya juga akan membuat yang seperti itu untuk persiapan gitu misalnya ya. Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada kisi-kisinya. Jadi AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Ya, jadi indikator-indikator kompetensi itulah ya dasar penyusunan soal AKM. Nah, ada pertanyaan lagi, loh Bu, kok asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan dan menilai prestasi murid atau peserta didik sebagai seorang individu. Jadi karena ini bukan merupakan ujian nasional, bukan menilai hasil individu, jadi cukup hanya sampel murid saja. Ya. Sehingga hasil evaluasi belajar tiap peserta didik itu menjadi kewenangan pendidik. Jadi pemerintah di dalam melakukan asesmen nasional itu hanya merupakan evaluasi sistem yang ada di sekolah. Nah, jadi asesmen nasional merupakan cara untuk memotret, oh sekolah ini mutunya seperti ini gitu. Memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, bagaimana sih proses pembelajaran di tempat Bapak Ibu? Nah, ini akan ada pemetaannya. Karena itu tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi peserta didik di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target, yaitu kelas 5 itu. Ya. Jadi untuk memperoleh informasi saja ya, informasi yang didapat dari sampel populasi peserta didik di kelas 5. Nah, apakah asesmen nasional ini
menggantikan UN. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu. Asesmen nasional bukan berarti atau tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi peserta prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi saja untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Ya? Bukan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa, tapi untuk memetakan dan evaluasi mutu sistem pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Mengapa sih yang diukur kok literasi dan numerasi Bapak Ibu? Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-cita di masa depan nanti. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Ya. Jadi kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pembelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi juga agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Nah, dengan mengukur literasi dan numerasi, ini Bapak Ibu penting sekali, bisa dicatat ini, asesmen nasional mendorong guru kelas maupun guru mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Bukan hanya memberikan materi berupa hafalan, berupa ingatan, tetapi dengan membaca, kemudian anak bisa menemukan. Dengan membaca, anak bisa menggunakan sesuatu. Dengan membaca, anak bisa mengatasi permasalahan. Ya, sehingga anak mampu berpikir logis dan sistematis ini dengan numerasinya. Nah, apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan guru maksudnya ini ya? Sama tidak untuk murid dan guru instrumennya Bapak Ibu? Tidak sama. Sing murid ya nggo murid, sing guru ya instrumennya nggo guru gitu. Ya. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaannya akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Nek murid yo pertanyaannya lebih sederhana. Jadi berbeda ya Bapak Ibu instrumennya. Kemudian bagaimana sih bentuk soal asesmen nasional? Yang pertama pilihan ganda. Jadi peserta didik hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Nih. Kemudian yang kedua pilihan ganda kompleks. Peserta didik dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Jawaban benarnya itu ada beberapa Bapak Ibu, tidak hanya satu. Kemudian menjodohkan. Peserta didik menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Nah, ini menjodohkan. Kemudian isian singkat. Peserta didik dapat menjawab berupa bilangan, kata, menyebutkan benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Kemudian ada lagi yaitu uraian. Jadi peserta didik menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Ya, jadi
ada uraian juga. Nah, apakah peserta didik memperoleh soal setara dengan peserta didik lainnya? Ini Bapak Ibu. Padha mboten nggih soal bocah siji karo sing liyane? Nah, apakah semua siswa mengerjakan dengan soal yang sama seperti ketika ujian? Nah, jawabannya AKM dilaksanakan secara adaptif. Ya, penyesuaian. Nah, menyesuaikan. Sehingga setiap peserta didik akan menempuh soal, mengerjakan soal yang sesuai dengan kemampuan murid atau peserta didik itu sendiri. Oh, bagaimana ini Bapak Ibu? Ya. Jadi tidak sama, tidak bisa mengerjakan soal itu, dia akan memperoleh soal yang lebih rendah nanti. Kalau anak sudah bisa mengerjakan soal itu, maka dia akan mendapatkan soal berikutnya, soal yang lebih kompleks. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak sama ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan akan bahas nanti. Nah, apa ada contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Nah, barangkali Bapak Ibu ingin mencari soal-soal seperti apa, itu Bapak Ibu bisa melihat, bisa membuka website Pusmenjar. Nah, Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud. Nah, di alamat web itu ya Bapak Ibu, monggo dipersani itu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengakses soal-soal AKM. Adakah kisi-kisi? Tidak ada kisi-kisi ya tadi. Nah, adakah kisi-kisi? Tidak ada kisi-kisi. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Nah, Puspenjar menyediakan contoh soal AKM untuk tiap kompetensi, tiap indikator kompetensi. Nah, ini tadi yang saya katakan di website ini Bapak Ibu. Ya, https dan seterusnya ini Pusmenjar Kemendikbud.go.id. Monggo dicari di sana. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengatasi kendala pendukung pelaksanaan AKM kurang memadai? Nah, teng sekolahan kula laptope mung kalih. Nggih. Yuk pripun? Mane sing ujian yang mengikuti AKM berapa? 30. Nah, sekolah dapat menumpang sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Misalnya cepak karo SMP, ya nyilih SMP. Sekolah dapat meminjam komputer atau laptop dari orang tua atau dari instansi yang lain. Syukur-syukur nanti dari pemerintah ada kemudahan ya, anak bisa mengerjakan lewat HP ya. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah mempersiapkan diri ya di sekolah masing-masing. Bila ada kendala, misalnya nih, sehingga tes terputus, apakah soal yang telah dikerjakan otomatis bisa tersimpan. Nah, ini biasanya di daerah-daerah yang ada kendala jaringan ya, sulit ya jaringannya, maka jawabannya begini Bapak Ibu, ya. Aplikasi AKM secara otomatis akan melakukan mengulang asesmen dari awal. Ya. Karena keterbatasan sarana, mungkinkah sekolah ini bentar. Ini dulu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika lampu mati, ketika sinyalnya hilang, anak nanti memulai lagi
tinggal melanjutkan ke soal yang berikutnya. Jadi tidak masalah. Nah, apakah ada uji coba untuk AKM dan survei karakter ini, serta kapan pelaksanaannya? Nah, uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Kalau di pelaksanaannya Agustus, berarti uji cobanya bulan Juli. Nah, tuh. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan apakah aplikasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga mekanisme pelaksanaan asesmen nasional dipahami oleh setiap pihak yang terlibat. Selain uji coba, nanti Kemendikbud juga menyelenggarakan simulasi AKM untuk mengenalkan model soal AKM dan memberi kesempatan kepada siswa murid untuk familiar dengan ragam soal AKM. Jadi, Bapak Ibu, tidak serta-merta, ujuk-ujuk, nanti anak langsung mengerjakan soal AKM. Langsung melaksanakan asesmen kompetensi minimal ini. Tetapi ada gladi bersih, ada uji coba. Sehingga anak akan familiar menggunakan aplikasi serta ragam soal AKM. Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana bila terdapat guru yang tidak mengikuti survei, misalnya berhalangan gitu. Nah, di sini Kemendikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu Bapak Ibu, 2 minggu untuk mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tanggal waktu tersebut semua guru, tenggang waktu tersebut semua guru akan berpartisipasi. Dalam 2 minggu itu diharapkan semua guru sudah dapat mengisi survei lingkungan belajar. Karena partisipasi setiap guru dalam survei lingkungan belajar akan mempengaruhi akurasi gambaran umum iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti berpartisipasi di dalam pengisian survei lingkungan belajar. Ini tadi sudah lanjut. Ini sudah double. Nah, ini Bapak Ibu. Karena keterbatasan sarana, ini ada pertanyaan. Wah, ngen kula laptopnya mung loro. Mungkinkah sekolah mengikuti asesmen nasional secara manual? Tidak bisa, Bapak Ibu. Ragam stimulus serta format soal AKM menuntut cetakan berwarna dengan jumlah halaman yang tidak sedikit jika disajikan dalam asesmen melalui kertas dan pensil. Selain itu, pengujian secara adaptif tadi menyesuaikan dengan kemampuan anak tadi tidak mudah diadopsi dalam asesmen yang berbasis kertas dan pensil. Jadi tidak bisa dimanualkan, nganyang. Kalau tak manual mawon pripun soalnya di print nggak bisa. Nah, ini ada contoh soal untuk level 1 ya Bapak Ibu. Untuk kelas 1 dan 2 ini level 1. Apakah kamu tahu komodo? Nah, komodo salah satu hewan yang sangat besar. Ia tinggal di Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Panjang gigi komodo lebih kurang 2,5 cm. Jumlah gigi komodo ada sekitar 60 buah. Lidah komodo
juga panjang dan bercabang. Fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangsa. Komodo dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi. Itu karena berat badan komodo bisa mencapai 200 kg. Nah, ini teksnya, lalu ini soalnya. Ya, ini pertanyaan ini kontennya ada konten teks informasi, konteksnya scientific, kompetensinya menemukan informasi-informasi, ya, mengakses, mencari informasi dalam teks, menemukan informasi tersurat, ya, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Nah, soalnya adalah berapa panjang gigi komodo? Nah, ini jawaban singkat. Ini soal level kelas 1, 2. Level 1 yang mudah sekali Bapak Ibu. Ya, levelnya level 1. Nah, kemudian level 1 ini masih level 1. Teks informasi ini sekarang memahami. Kalau tadi menemukan informasi, sekarang di sini kompetensinya memahami teks secara literal. Nah, pertanyaannya, bacaan tersebut menceritakan tentang titik-titik gambar komodo, jenis-jenis komodo, ulo komodo yang indah. Nah, itu contoh soalnya. Bentuk soalnya pilihan ganda. Nah, kemudian masih level 1, tapi di sini juga masih memahami. Ini kontennya teks informasi. Komodo adalah hewan khas yang hidup di Indonesia. Di antara pernyataan berikut mana yang menunjukkan ciri-ciri komodo? Beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban yang benar. Berarti ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks, ya. Karena jawaban benarnya lebih dari 1. Nah, ini anak bisa memilih salah satu. Ini salah satu contohnya Bapak Ibu, soalnya seperti ini. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya nanti ya, kalau ada pertanyaan, sekarang saya lanjut dulu. Kalau tadi kita bicara, Bapak Ibu, bicara AKM, sekarang kita akan berbicara tentang survei karakter. Survei karakter dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Jadi survei karakter ini akan mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini hanya sebelumnya seperti yang dulu, hanya ini ada berkebinekaan global ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi profil pelajar Pancasila itu apa Bapak Ibu? Yaitu pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sudah tertuang di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi ada 6 ciri karakter pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nanti akan kita bahas. Nah, anak kita ketika di sekolah, ya. Nah, ini dengan apa, Bapak Ibu? Dengan cara kita memberi keteladanan, memberi contoh kepada anak. Ya, dibiasakan anak menyiram bunga yang ada di lingkungan sekolah, ya.
sesuai dengan kelasnya, menyiram bunga, merawat bunga di depan kelas masing-masing misalnya. Jika ada tanaman yang roboh, segera untuk ditegakkan kembali, dibetulkan ya. Nah, ini akhlak kepada alam. Jangan sampai anak tidak peduli ya. Nah, alam termasuk sampah. Nah, ada nggak anak-anak yang buang sampah sembarangan? Nah, ini bisa dengan keteladanan, bisa dengan pembiasaan, bisa dengan kegiatan yang terprogram, kegiatan rutin. Nah, ini monggo tentu Bapak Ibu punya kegiatan-kegiatan pembiasaan. Ada yang di sekolahnya kegiatan doa bersama. Nah, yuk nek PJJ pripun Bu? Ya, sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan pengembangan ya, untuk penumbuhan karakter pelajar Pancasila ini terutama pada komponen dan berakhlak mulia. Itu yang berakhlak pada alam, kemudian akhlak bernegara. Memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Ini akhlak bernegara ya. Karena ini penting sekali kalau ia sudah dewasa, apa yang bisa ia sumbangkan kepada bangsa dan negaranya ya. Jadi sifat nasionalis ya ada di sini. Nah, kemudian berkebinekaan global sekarang Bapak Ibu. Berkebinekaan global, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, elemen kuncinya apa Bapak Ibu? Elemen kuncinya yaitu mengenal dan menghargai budaya. Mengenali, mengidentifikasi, mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi, budaya, ya, mendeskripsikan pembentukan identitas diri dan kelompok, juga menganalisis bagaimana anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Jadi budaya tentu saja di dalam pembelajaran ada di SBDP itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya. Pelajar Indonesia berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaannya, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun saling paham dan saling berempati ya. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya komunikasi antar budaya. Silakan anak-anak kita diajari budaya dari daerah lain. Boleh tidak mencintai budaya daerah lain? Boleh, tapi harus lebih mencintai dengan budaya sendiri. Ya, bagaimana wayang itu misalnya kalau yang di Jawa itu ya kita ajarkan kepada murid-murid kita. Kemudian elemen kunci berikutnya refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis, ya, dan antar sesama. Dan kemudian secara aktif
berpartisipasi, membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaan itu agar terhindar dari prasangka. Jadi Bapak Ibu di sekolah ya yang berbeda latar belakang, berbeda agama, sosial ekonominya dan sebagainya itu diharapkan anak-anak bisa memanfaatkan perbedaan itu untuk menjalin persatuan, ya, keakraban tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, sehingga ada kedamaian, ya, kehidupan pembelajaran yang kondusif, damai, berkeadilan sosial, seperti itu Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Silakan anak-anak diajari, silakan anak-anak diberi tadi literasi tentang hal-hal seperti ini boleh saja. Nah, kemudian gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Nah, saya yakin di tempat Bapak Ibu sudah melaksanakan. Tapi saya lihat zaman sekarang Bapak Ibu, sing nyapu latar sinten Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Adakah siswa yang piket di situ menyapu halaman atau disapu oleh penjaga sekolah? Nah, ini ya. Atau malah Pak Kepala sekolahnya yang nyapu. Nah, Bapak Ibu, ini harus kita biasakan, ya. Harus kita tanamkan kepada diri anak pentingnya gotong royong. Nah, elemen kunci gotong royong itu apa, Bapak Ibu? Yaitu kolaborasi. Bekerja bersama orang lain, disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Nek kancane ekek nggarap ya di sekolah bareng-bareng ya untuk kepentingan sekolah ya jangan pamit dulu ya. Jadi senang ketika bersama dengan orang lain. Ada sikap positif ya terhadap orang lain. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh ya. Wis kono, bukan tugas saya. Ya, tidak seperti itu. Jadi sekolah itu merupakan sebuah organisasi dengan visi misi yang sama. Bagaimana melangkah bersama untuk untuk mencapai visi dan misi itu. Okay? Jadi ada kolaborasi, kerjasama yang baik di situ. Nah, ketika guru sudah memberi keteladanan dalam berkolaborasi di lingkungan satuan pendidikan, maka siswa pun, murid-murid kita pun akan mencontoh, akan meneladani. Okay? Kemudian kepedulian. Memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Nah, jadi ketika melihat sesuatu ya yang tidak pas ya, sesuatu misalnya atau ada teman yang sakit, wah piye yo apa yang bisa dilakukan? Ada teman yang kesulitan, bagaimana caranya saya membantu gitu. Ada misalnya kalau di lingkungan kerja ada biasanya piyayi sepuh nggak bisa komputer ya. Nah, takon baik sama yang muda ya dijawab. Kalau perlu dibantu. Ini sebagai sebuah bentuk kepedulian. Nah, kepedulian ini kadang-kadang luntur ya saat ini Bapak Ibu. Semuanya di sebuah komunitas semuanya pegang HP dan semuanya tidak berkomunikasi di komunitas itu, tapi komunitas di dunia maya. Bapak Ibu, mari kita munculkan kembali. Apalagi di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu, mungkin ada di lingkungan tetangga kita yang kurang mampu, ya bagaimana kita peduli mengajak anak-anak juga ya untuk
peduli, menumbuhkan kepedulian anak terhadap tetangga yang dalam masa pandemi ini kesulitan, ya. Jogotonggo, ya, istilahnya jogotonggo. Nah, kemudian kepedulian anak, misalnya ada anak yang tidak punya HP, tidak bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran. Bagaimana kepedulian teman lain untuk bisa berbagi, meminjami HP. HP ini barengan bagi yang rumahnya berdekatan. Nah, kemudian berbagi, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama. Serta mau dan tak mau, mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Ya, jadi saling berbagi, saling ada yang memberi, ada yang menerima sebagai sesuatu yang memang diperlukan di dalam masyarakat karena masyarakat kita itu latar belakangnya berbeda-beda sehingga bersama-sama bisa menjalani kehidupan dengan nyaman, ya. Ini jadi kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Monggo ditumbuhkan pada anak-anak didik kita, peserta didik kita. Nah, kemudian yang berikutnya, kunci mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandirinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, yaitu melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya. Paham, saya itu pemarah, saya itu orang yang nggak sabaran gitu, ya. Memahami emosi dirinya serta kelebihannya, keterbatasannya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Ya, wah saya itu paling paling nggak tahan kalau lihat masuk toko inginnya beli gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dia mengendalikan. Kalau seperti itu, wah saya harus mengendalikan diri. Tidak boleh seperti itu. Lah, ini ada pengendalian. Ya, saya kok cepat marah, mudah marah. Bagaimana ia telah mengenali dirinya, dia suka marah, maka dia akan melatih dirinya untuk lebih bersabar. Ya, nah, ini. Kemudian regulasi diri, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Jadi pikiran, perasaan itu harus diatur. Ya, misalnya yang kok pengen anak-anak misalnya ingin sekali main sepeda gitu. Karena saya belum selesai mengerjakan tugas, maka anak ini mengatur perasaannya, mengatur keinginannya tersebut. Nanti dulu saya main sepeda setelah selesai tugas saya. Nah, jadi memiliki kesadaran diri, ya, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan memiliki regulasi diri namanya. Jadi mengatur diri sendiri, mengatur perasaannya, perilakunya, gitu. Jadi intinya harus tahu dulu dong, paham akan dirinya sendiri dan dia kenal dengan dirinya sendiri, tahu kebutuhannya dan bisa mengatur perasaannya tersebut sehingga kita dapat mencapai tujuan, ya, tujuan belajarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bernalar kritis. Nah, ini merupakan kompetensi abad 21 ya. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi. Jadi ada informasi itu harus diproses dulu. Baik kualitatif maupun kuantitatif. Membangun keterkaitan antara berbagai informasi
menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Jadi kalau ada informasi harus diproses dulu ya Bapak Ibu. Jangan langsung di-share ya. Kita dapat WA informasi hoax ya, belum dipahami, belum dianalisis, sudah langsung di-share ya. Nah, kalau informasi itu menyesatkan, maka jenengan dosa. Dosanya dosa jariah, karena dosanya itu informasi hoax tadi disebarkan oleh orang lain secara terus-menerus ya. Ini. Jadi kita proses dulu informasi yang kita terima. Nah, kuncinya apa Bapak Ibu? Kunci bernalar kritis adalah ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Memiliki rasa ingin tahu, apa ya? Kok ada seperti ini, ada deskripsi seperti ini. Saya baca baik-baik gitu. Lalu mengajukan pertanyaan yang relevan, ya, pertanyaan yang relevan. Kemudian mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Jadi betul-betul paham informasi tersebut, ya, diolah ya. Jangan langsung informasi itu langsung dicerna begitu saja, tapi diolah dulu. Ya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Di sini dalam pengambilan keputusan menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Jadi dianalisis, dievaluasi ya informasinya itu. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Nah, anak-anak bisa kita latih Bapak Ibu. Ya, dengan COVID-19 ini kita berikan deskripsi ya. Kemudian bagaimana ia menganalisis teks deskripsi itu, kemudian bagaimana dia diberi tugas untuk mengambil keputusan berdasarkan teks tadi, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh anak-anak, misalnya seperti itu ya. Nah, ini pengambilan keputusan harus didasarkan pada ini analisis dan evaluasi ya, penalaran. Kemudian yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, yaitu melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Jadi menyimpulkan ya, membuat kesimpulan dengan merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan. Mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Jadi ketika mengambil keputusan, jenengan tidak boleh gegabah, ya. Harus tepat ya, kita lihat informasinya dulu yang relevan dan meminta informasi dari berbagai sumber. Kemudian ada fakta, kemudian ada yang mendukung. Nah, misalnya Bapak Ibu mau memutuskan pembelajarannya saya dengan cara apa ya gitu. Oh, ada yang anak yang tidak punya HP. Ada anak yang nggak punya HP, rumahnya jauh. Ada yang beberapa anak punya HP. Lalu apa ya yang akan kita lakukan? Pembelajarannya model yang bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu harus melalui analisis. Okay? Kreatif, di sini pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat,
dan berdampak. Nah, ya, elemen kuncinya menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal yang paling sederhana. Nih, gagasan itu muncul dari hal yang paling sederhana, seperti ekspresi pikiran atau perasaan, sampai dengan gagasan yang kompleks, dari yang sederhana sampai kompleks, kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya, ya, guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Nah, ini kreatif. Contoh Bapak Ibu, dulu pernah ada lomba membuat tempat sampah yang kreatif gitu, ya. Nah, di sana ada pesertanya membuat tempat sampah luar biasa bagus-bagusnya Bapak Ibu, besar-besar, dihiasi, ya, macam-macam bagus-bagus gitu. Nah, ada anak yang membuat, ya, kami membuat tempat sampah yang kecil, ya, kecil, tempat sampah portable dari pralon, ya, cuman dia sedikit. Kemudian menghasilkan yang didorong oleh mempakan. Nah, di sini sampah yang di tempat sampah misalnya ini membuat sadar bahwa kebersihan itu penting gitu. Kemudian paham, oh iya, mengapa kebersihan itu penting, dipahamkan, gitu, ya. Karena kalau lingkungan kotor bagaimana gitu. Lalu diajak untuk bergabung, yuk sekarang besok kita kalau membuang sampah ya di tempat yang sudah disediakan gitu. Ya, membuat orang untuk bergabung. Kemudian membuat orang untuk melakukan. Lakukan. Nah, yuk lakukan besok bareng-bareng ya. Ketika ada sampah terjatuh ya diambil, dimasukkan ke tempat sampah. Jadi kita kampanyekan ya, melalui diajarkan dulu, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, menjadi budaya. Bapak Ibu, mungkin di lingkungan Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, kalau menanam tanaman hias mungkin bagaimana Bapak Ibu? Banyak yang rusak ya. Anak-anak kalau berjalan sambil jewer daunnya, sehingga daunnya sobek. Gitu. Nah, bisakah hal ini kita perbaiki? Bisa sekali Bapak Ibu. Diajarkan akan pentingnya apa? Pentingnya lingkungan, ya, lingkungan yang sehat, lingkungan yang asri. Nah, kemudian dibiasakan, dibiasakan oleh guru kelas. Pagi-pagi silakan anak-anak di rumahmu ada tanaman enggak? Silakan disiram, dilihat yang kuning daunnya dibuang atau silakan anak lihat ya di lingkungan rumahmu ada enggak yang berserakan sampah dan sebagainya ya. Diajarkan, dibiasakan. Kalau sudah konsisten latihan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan tentu akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter akan menjadi budaya ya. Nah, ini paradigma perubahan paradigma dan perubahan perilaku ya. Itu semuanya harus ada keteladanan. Keteladanan dari siapa? Keteladanan dari guru dan orang tua. Nah, Bapak Ibu,
keteladanan itu menjadi sangat penting. Bagaimana guru akan mengajak anak untuk disiplin kalau gurunya sendiri tidak disiplin. Nah, Bapak Ibu, untuk pendidikan karakter ini itu ada masyarakat. Okay? Ada 3 nih Bapak Ibu, 3 basis penguatan pendidikan karakter: berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Untuk berbasis kelas, silakan Bapak Ibu bisa melalui kurikulum. Jadi ketika Bapak Ibu membuat RPP, dimasukkan untuk pendidikan karakternya itu. Karakter apa yang akan dikembangkan. Kemudian di dalam pembelajaran, Bapak Ibu kan walaupun melalui WA, Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar ini pakai WA, Bapak Ibu, WA grup melalui WA ya. Siapa yang hari ini tidak bisa mengerjakan tugas karena sakit, yuk kita berdoa, kita doakan teman kita yang sakit. Itu sudah karakter peduli Bapak Ibu, ya, di mana kita bisa menyisipkan pendidikan karakter, sisipkanlah di dalam langkah-langkah pembelajaran. Oke. Dari karakter ke-6 tadi, ya, ke-6 profil pelajar Pancasila tadi bisa disisipkan di dalam langkah-langkah pembelajaran. Kemudian dengan budaya sekolah. Budaya sekolah melalui apa Bapak Ibu? Bisa melalui pembiasaan, ya, di sekolah-sekolah pada waktu boleh PJJ juga boleh. Yuk kita membaca Asmaul Husna dulu yuk sebelum belajar. Yuk kita hafalan surat pendek dulu yuk. Boleh ya. Atau yang beragama lain ya silahkan ya sesuai dengan agamanya. Ya. Itu dengan PJJ pun bisa. Yuk sebelum kita mengerjakan tugas kita lihat dulu barangkali ada yang bisa dibantu dari orang tua kalian. Kita nyapu dulu yuk atau apa? Silahkan. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ya, dengan PJJ ini diharapkan Bapak Ibu juga bisa menerapkan penguatan karakter pelajar Pancasila ini. Dengan pembiasaan, kemudian dengan kegiatan rutin, kegiatan terprogram, dan kegiatan spontan, keteladanan ya. Jadi dengan pembiasaan, rutin, terprogram, dan spontan, lalu keteladanan. Ada 5 ya, 5 kegiatan yang bisa dilakukan untuk PPK berbasis budaya sekolah ya. Nah, ini. Kemudian yang programnya apa yang diprogramkan oleh sekolah? Nah, ini yang di masa PJJ ini mau dilakukan program pendidikan karakter apa ya, mana ya yang bisa silahkan dilakukan. Okay. Nah, kemudian berbasis masyarakat, berbasis antara sekolah, antara guru dengan orang tua di rumah. Pendidikan karakter ini harus atau membutuhkan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Karena apa? Ya, anak lebih banyak di rumah, lebih banyak berhadapan dengan orang tua. Namun perlu dicatat bahwa orang tua tidak bisa menggantikan sebagai guru. Orang tua ya orang tua, kon dadi guru ya ora iso gitu ya. Dengan segala permasalahannya, segala kesulitannya, ya, sehingga guru harus bijaksana. Orang merintah-merintah wong tua, enggak merintah-merintah seenaknya sendiri. Nggih diwarai niku muride, ya nek wong tuane bisa, ya. Nah, itu bagaimana ini guru, Bapak Ibu guru mengawal ya PJJ ini dengan baik, ya, mudah dan sedang, ya. Jadi kelas bawahnya mudah dan sedang. Nah, ketika sudah berhasil di sini,
lalu dia kerjakan, lalu dia berhasil, maka dia akan mendapatkan soal di kelas asal dengan levelmu sedang dan sulit. Tuh. Nek mau sedang, saiki ono tambah sulitnya gitu ya. Ketika ia berhasil, ini dikerjakan, maka dia mendapat predikat mahir. Ketika gagal di sini, dia akan mendapat predikat cukup. Nah, kemudian ketika dia gagal di sini di step 2 ini, maka dia akan mendapat soal di kelas awal asal dengan level mudah. Oke. Nah, level mudah. Terus ketika di sini dia mengerjakan soal di level mudah ini gagal, maka dia akan mendapatkan level dasar, tingkatnya baru dasar. Nah, ini. Okay. Nah, ketika yang di sini kok berhasil, maka dia akan mengerjakan soal kelas asal level mudah. Ya, kalau dia gagal akan ke cukup dasar, kalau dia berhasil akan ke cukup. Gitu ya, levelnya cukup. Nah, kalau gagal gimana? Dari sini kok gagal? Maka dia akan mendapat soal dari kelas sebelumnya dengan level mudah dan sedang. Nek berhasil, maka dia akan mendapatkan level dasar. Nek gagal, perlu intervensi. Ini ya. Bisa, karena sistem akan seperti ini. Okay? Sistem akan seperti ini. Nek berhasil, ada tindak lanjutnya seperti apa? Mengerjakan soal yang lebih sulit gitu. Nek berhasil, soal yang lebih mudah. Gitu, okay, Bapak Ibu. Jadi seperti ini di dalam pengerjaan soalnya. Nah, akhirnya sampailah kepada tugas dari peserta. Nah, ini nomor 1 lagi, nomor 2 ya Bapak Ibu. Jadi tugas peserta membuat rancangan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Yang kedua, menyusun tindak lanjut yang akan dilakukan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan penguatan karakter profil pelajar Pancasila, ya, dan menumbuhkan lingkungan belajar yang kondusif dalam pembelajaran. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu, ada 2 tugas, dipersilahkan untuk dicatat tugasnya. Ya, ini yang kedua.